doakan aku ya Rasul agar aku termasuk di antara 70 orang masuk surga tanpa dihisab. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau masuk wahai Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan masuk di antara 70 orang sahabat Nabi masuk surga tanpa hisab. Lalu Sayyidina Abu Hurairah cerita, sahabat laki-laki pun terus kemudian beliau berdiri lalu bilang lagi, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk surga juga seperti Ukasyah tanpa dihisab. Lalu Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi begitulah sahabat Nabi gambarannya tentang kebaikan. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba untuk meraihnya. Itulah sahabat Nabi tentang kebaikan. Mereka jadi orang yang paling main duluan untuk meraihnya. Setiap kali ada kesempatan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, saya Rasulullah, doain saya Rasulullah. Cepat. Siapa yang lebih cepat daripada sahabat Nabi yang mereka saling berlomba dalam kebaikan? Karena mereka faham selain ayat ini, hadis ini, dalil ini menjadi bukti. Karena mereka menjalankan firman Allah yang berbunyi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Karena untuk mengejar surganya Allah, mereka harus lomba. Untuk masuk ke surganya Allah, mereka harus kerja keras. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Segera kalian untuk meraih ampunan dan surganya Allah. Gak ada orang yang disuruh berlomba lalu dia bersegera mempersiapkan diri untuk masuk ke gelanggang perlombaan itu dengan penuh persiapan kecuali pasti berhasil. Dan tidak ada seseorang yang tanpa persiapan lalu ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia masuk ke gelanggang perlombaan kecuali prosentase kalahnya akan jauh lebih besar daripada kemenangannya. Semua ini enggak tentang ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Karena orang bilang bejo dia, ujuk-ujuk begini, beruntung banget dia, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Enggak ada keberuntungan yang tiba-tiba. Dia adalah persiapan yang matang berjumpa dengan kesiapannya. Dia adalah persiapan yang matang dan panjang berjumpa dengan kesempatannya. Kesempatan itu diambil dengan sebaik-baiknya, lalu jadilah dia orang yang menang. Makanya rumus kemenangan adalah PKM. Rumusnya P persiapan, tulis di kolom komentar ya sahabat. Rumus kemenangan itu PKM. P persiapan, K ketemu kesempatan, M jadilah menang. Persiapan, ketemu kesempatan, menang. Hamba-hamba Allah yang mau jadi beruntung ada syaratnya. Persiapannya ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga wa tu'minuna billah. Harus beriman kepada Allah, lalu amar ma'ruf nahi munkar. Ini la arju ayyakuna may yattabi'uni min ummati yaumal qiyamah rubu ahlil jannah. Ini juga sudah kemarin. Sungguh aku berharap kepada Allah agar kalian itu menjadi seperempat penghuni surga. Bagaimana pendapat kalian? Sungguh kami mau ya Rasulullah, kata para sahabat. Aku berdoa juga kepada Allah agar kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Apa pendapat kalian? Sungguh kami mau ya Rasulullah. Mereka pun bertakbir Allahu Akbar. Dan sungguh aku bermohon kepada Allah agar kalian menjadi setengah penghuni surga. Lalu mereka para sahabat pun bertakbir karena mereka menginginkan agar setengah umatnya Rasulullah menghuni, agar surganya Allah dihuni setengahnya oleh seluruhnya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama tardona an takunu udah. Ini kemarin. Nahnul akhiruna, nahnul awwalun. Yaumul qiyamah nahnu awwalun nas dukhulal jannah. Dari riwayat Abdul Razzaq dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat terakhir tapi kita adalah umat yang paling pertama masuk surga. Masya
umat Rasulullah. Kita adalah umat yang datangnya terakhir, tapi kita adalah umat yang besok paling pertama masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun, kami, kita, wahai engkau umatku, kalian, aku, kita semua umat yang terakhir. Wa nahnul awwalun, tapi kita jadi umat yang paling pertama. Pertama apa ya Rasulullah? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu awwalun nas dukhulal jannah. Kita adalah manusia, umat yang paling pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'da annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim. Lalu sesudah kita masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam surga berikutnya adalah orang-orang yang diberi kitab, umat-umat sebelum kita. Lalu datang umat-umat sebelum kita, tapi yang pertama masuk surga adalah awwalan nas dukhulal jannah, adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang jemaah. Jadi umatnya Rasulullah tuh bahagia karena umatnya umat terbaik, amalannya ringan sedikit tapi berpotensi dapat pahala yang besar. Lebih-lebih jadi orang umat yang paling pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Namun sayang seribu sayang, ada yang mereka sungguh-sungguh dengan keimanannya, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi lebih banyak adalah orang yang fasik. Sudah dibahas. Apa itu fasik? Dia tahu salah tapi sengaja melakukan kesalahan itu namanya orang fasik. Ayat yang ke-11, la yadurrukum illa adza, hidup mereka tidak akan pernah diliputi kecuali adza, penuh dengan kehinaan, lagi ditimpa kehinaan. Maksudnya hidup mereka di sini siapa? Orang-orang yang fasik. Orang itu hadirin, orang itu kalau sudah tahu itu salah lalu tetap saja dia lakukan, ketahuilah jemaah, Allah berfirman, dari kesalahan yang disengaja lalu terus-menerus dilakukannya akan menyebabkan pelakunya ditimpa kehinaan, bertambah kehinaan, lagi kehinaan, dan pasti pelakunya terhina. La yadurrukum illa adza, Allah berfirman, tidak ada orang yang fasik hidupnya kecuali pasti dipenuhi dan diliputi dengan kehinaan. Hina di dunia, apalagi di akhirat, karena udah menyengaja berbuat keliru. Bahayanya orang itu kalau sekali salah lalu masih ada feeling, perasaan gak enakan, hati dengan sensor yang ada di dalamnya itu masih hidup insya Allah. Tanda-tandanya dia ngerasa gak enak. Tapi kalau sudah sekali salah gak enak, dilanjutkan, jadi fasik. Udah ribuan kali melakukan kesalahan, lama-lama terbiasa dan seolah itu bukan kesalahan di matanya, padahal ini kesalahan yang paling besar. Bahayanya la yadurrukum illa adza, Allah kasih tahu mereka orang yang sengaja berbuat salah, mereka gak akan ditenangkan hidupnya kecuali hidupnya diliputi dengan kehinaan. Kan Rasulullah bersabda begitu ya hadirin. Sabda Nabi, inna syarra ribah wa innal khairatu ma nina. Kalau kamu berbuat buruk
pasti hatimu akan gelisah. Namun kalau kalian berbuat baik, kebaikan yang dilakukan akan menghasilkan ketenangan. Coba lihat, kenapa orangnya hidupnya tenang? Jawaban yang paling jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dilakukan kebaikan, makanya enjoy, makanya tenang. Dia tidak korupsi, dia tidak berkhianat, makanya tenang hidupnya. Nggak ada dosa yang dia lakukan, walhasil tenang jiwanya. Namun kalau ada percikan-percikan dosa yang dia masih bersinggungan, maka pasti hatinya gelisah. Karena sabda Nabi, innal khairah. Alhamdulillah. Karena sabda Nabi, inna syarra ribah wa innal khairah tuma'ninah. Keburukan yang kamu lakukan itu menggelisahkan, dan kebaikan yang kamu lakukan itu pasti menenteramkan jiwamu. Wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Allah berfirman dalam ayat yang ke-11, kecuali jika mereka berpegang kepada, ayat 11, jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka akan berbalik arah, melarikan diri, dan mereka akan kalah. Kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun, karena Allah tidak akan menolong orang-orang yang fasik. Dalam ayat lain, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan pernah memberi hidayah, pertolongan, bantuan pada mereka yang fasik. Juga di ayat ini, kalau mereka datang kepada kalian, lalu kalian teguh dengan keimanan kalian, maka yang kalah mereka lari tunggang langgang. Orang-orang beriman itu diuntungkan. Ketika mereka masuk ke gelanggang jihad, mereka punya dua pilihan, yang keduanya menguntungkan. Yang pertama, ishkan iman atau mut syahidan. Kalaupun mereka hidupnya mulia, kalaupun mereka wafatnya adalah mati syahid. Yang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang mati syahid langsung masuk surga tanpa dihisab. Jadi salah satu pintu masuk surga selain yang 70.000 orang sahabat masuk surga tadi, ada juga pintu mati syahid. Sabda Nabi, orang yang mati syahid langsung masuk surga illa dain, kecuali kalau dia masih punya hutang. Juga sabda Nabi, siapa-siapa yang bisa untuk berharap mati syahid, berdoa, bermohonlah kepada Allah agar kalian mati syahid. Sebagaimana riwayat Muslim, man sa'alallahu ta'ala syahada bisidq Allahu manazil syuhada wa imat ala firashih. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang minta mati syahid kepada Allah dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat mati syahid. Wa in mat ala firashi, walaupun dia mati di atas ranjang. Pentingnya seorang hamba memohon kepada Allah agar dia mati syahid.
Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan mati syahid ya Allah. Wafat dalam keadaan mati syahid ya Allah. Wafat dalam keadaan mati syahid ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah Madinah sesudah atau sedang kami berbuat amal baik, menjauh dari amal-amal salah. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-12. Mereka diliputi dengan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali kalaulah mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian manusia. Nah ini jemaah, yang membuat orang itu terhina, mereka jauh dari Allah, mereka jauh dari perjanjian manusia. Yang membuat mereka mulia adalah kalau mereka mendekat kepada Allah dan mereka menyepakati perjanjian, kesepakatan antara sesama manusia. Karena ternyata ada bukan cuma hablum minallah doang yang harus kita penuhi, tapi ada hablum minan nas. Kesepakatan antara sesama manusia yang mesti disepakati. Dan kita harus jemaah. Ada perjanjian-perjanjian kesepakatan antar sesama manusia yang harus disepakati dan tak boleh dikhianati. Zaman Nabi ada perjanjian Hudaybiyah, di mana waktu itu memang ada pengkhianat mengkhianati perjanjian tersebut. Namun kan akhirnya mereka mendapatkan kehinaan karena mereka melanggar janji-janji mereka atau kesepakatan. Maka kalau udah ada perjanjian antar sama manusia, penuhilah. Karena sabda Nabi, ayatul munafiqina salas, idza haddasa kadzab, wa idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ciri munafik ada 3. Yang pertama bicara dusta, yang kedua kalau berjanji ingkar, yang ketiga dipercaya dia malah berkhianat. Ciri yang nomor 2, siapa yang ingkar janji pertanda munafik. Dan siapa yang beriman maka dia pasti menepati janji. Berhati-hati dalam berjanji. Kalau lagi senang, jangan terlampau banyak berjanji, karena takut-takut janji-janjinya tak bisa terpenuhi. Kalau lagi marah, jangan mengambil keputusan, karena ujung-ujungnya hanyalah berbuah penyesalan. Kalau keputusan itu diambil dalam keadaan penuh amarah. Maka kalau lagi bahagia, ya bersyukurlah kepada Allah. Lagi emosi, bersabarlah kepada Allah. Ajaban li amri mu'min. Sabda Nabi, sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Diuji, sabar, baik buat dia. Dikasih nikmat, bersyukur, baik buat dia. Dan kebanyakan manusia mampu melewati ujian kesabaran dengan penuh kesabaran. Tapi tidak semua manusia lulus diuji dengan nikmat. Enggak semua manusia lulus diuji dengan nikmat harta. Belum tentu semua manusia lulus. Diuji dengan nikmat kekuasaan. Belum tentu semua manusia lulus. Diuji dengan popularitas, belum tentu manusia itu lulus. Diuji dengan ilmu, belum tentu semua manusia lulus. Diuji dengan bertambah solihnya diri mereka, belum tentu semua manusia lulus. Kalau diuji dengan kesabaran, iya bisa, rata-rata lulus. Mereka sabar, mereka hidup penuh dengan penerimaan. Mereka miskin lalu mereka bilang, baik ya Allah, hamba jalani kemiskinan ini. Tapi belum tentu semua pada saat kaya lulus. Dulu dicukupkan dia menggunakan dengan harta yang terbatasnya dia hidup. Namun setelah kekayaan berubah keglamoran yang menghiasi hidupnya. Dia lupa dulu dari mana dia berasal. Misalnya, kan orang diuji macam-macam hadirin. Dan jangan pernah bilang saat kaya dimuliakan, saat miskin sedang dihinakan. Salah. Tidak begitu pandangan orang beriman.
Itu mah pandangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar pandangannya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nih saya nih dapat rezeki, sehat, hartanya banyak, kekuasaannya, mampu menginfluence orang. Rabbi akraman, ya Allah mah lagi memuliakan saya. Lihat aja, siapa di antara kita yang dikayakan oleh Allah kan? Siapa di antara kita yang lebih banyak ilmunya kan? Lihat aja, ini Allah lagi muliain saya. Bukan. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Dikayakan bukan berarti dimuliakan. Sedang miskin bukan berarti dihinakan. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kaya bukan berarti lagi dimuliakan. Miskin bukan berarti lagi dihinakan. Kadang manusia sih bilang gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kapan waktu manusia itu faqadara alaihi rizqah, disempitkan rezekinya, sedang gak seperti biasanya. Wah, biasanya omsetnya sekian, tiba-tiba gak sebanyak sebelum-sebelumnya. Rabbi ahanan, Allah ini lagi menghinakan saya. Enggak. Disempitkan rezekinya bukan berarti lagi dihinakan. Banyak pun juga belum tentu dimuliakan. Ini mah tentang siapa dengan apa yang Allah titipkan, siapa yang makin dekat kepada Allah. Harta itu jemaah akan semakin membuat pemiliknya bertakwa kalau hartanya membuat ia semakin ingat, semakin dekat kepada Allah. Jadi dia tahu nih, ini harta saya ya, saya mau bawa pulang harta saya sampai ke surganya Allah. Gimana caranya? Saya wakafkan. Ini baru dia namanya ingat kepada Allah dan hartanya membuat semakin dekat kepada Allah. Oh, ini harta nih karena Allah ingin saya daftar haji. Alhamdulillah, bismillah. Oh, dengan harta ini karena Allah ingin kami berkunjung ke Baitullah. Bismillah, labbaik Allahumma labbaik. Oh, dengan harta ini Allah ingin saya bermanfaat. Oh, dengan harta ini Allah ingin saya memfasilitasi banyak pihak. Dengan harta ini, dengan grup yang saya punya, kedai restoran yang jumlahnya beberapa, ada usaha-usaha unit bisnis, ada kitchen, ada usaha ini dan itu. Hadirin, maka buatlah kita, kalau ingin diingat oleh Allah, diingat dengan diberi tambahan nikmat, bukan ujian. Karena tipe hamba itu beda-beda. Ada yang diuji baru ingat kepada, ada yang diuji dulu baru ingat kembali kepada Allah. Ada yang diberi nikmat semakin bertambah dekat dengan Allah. Silakan Anda mau pilih mana, tapi kalau saya boleh saran, jadilah seorang hamba yang kalau Allah mengingatnya itu ingat ingin memberi tambahan nikmat, bukan ingin menguji atau mencabut. Gimana caranya? Maka pada saat dapat nikmat, ya cepat-cepat balik ke Allah. Jangan sampai dapat nikmat malah lupa kepada sang pemberi nikmat. Jadi siapa-siapa yang mau mulia, dia harus mencintai Allah dan menyepakati kesepakatan perjanjian antara sesama manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang mereka dapatkan, murkanya Allah, kehinaan, kerendahan, itu disebabkan karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan disebabkan karena mereka membunuh para nabi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Yang demikian itulah menyebabkan mereka menjadi durhaka dan melampaui batas.
Sudah tuh jemaah, sudah ada kisah-kisahnya. Bal'am, Haman, Korun, Fir'aun udah dibinasakan sama Allah. Sekaya apapun, secerdas apapun, teknokrat sehebat apapun, ahli agama yang kadang, mohon maaf, dengan pandainya dia berdakwah lalu menggiring kepada opini-opini yang menyalahi syariat-syariatnya Allah. Efeknya itu seperti mereka dipenuhi dengan kerendahan, kehinaan, murka Allah. Yang kuasa Fir'aun, teknokrat yang hebat Haman, ahli agama tapi dia malah berbuat kerusakan Bal'am, orang kayanya Korun. Namun mereka empat-empatnya binasa karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Lalu mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Fir'aun kan membunuh siapa? Fir'aun sebelum-sebelumnya. Fir'aun sebelum-sebelumnya banyak membunuh para nabi-nabi sebelumnya Musa. Dan ketika Musa Harun diturunkan, mereka pun juga ingin membunuh Musa dan Harun. Mereka membunuh nabi-nabi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Mereka mengingkari ayat-ayatnya Allah. Itulah yang membuat mereka menjadi yang semakin hina dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belajar dari beberapa kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran. Jangan sampai menjadi orang yang dipenuhi dengan kehinaan, dimurkai dengan kemurkaan Allah yang sangat besar, disebabkan karena mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan murka Allah yang sangat besar. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir, ingkar kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Mereka inilah yang akan terus melakukan pembangkangan karena kesombongan mereka, dan mereka inilah ya'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Apa arti melampaui batas? Terakhir dalam paragraf halaman 268, arti daripada mereka durhaka dan mereka melampaui batas, yang pertama itu karena sebab mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah lalu membunuh Rasul-Rasul Allah. Ini juga disebabkan mereka mendurhakai perintah Allah, gemar sekali berbuat maksiat kepada Allah, gemar sekali melanggar syariat-syariat Allah. Itulah yang membuat murka Allah datang pada mereka, dan mereka jadi hamba yang melampaui batas. Dan kalau sudah seorang hamba itu melampaui batas, mereka nggak ditolong sama Allah. Makanya teman-teman, sahabat, ayahanda, ibunda, kalau kita mau ditolong Allah, kalau kita mau ditolong Allah dengan pertolongan terbaik dari Allah, maka jalankan satu hal: taat kepada Allah, pasti Allah tolong. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, enggan mentaati syariat Allah, maka sudah barang pasti akan ada murka Allah datang, dan sudah barang pasti Allah akan membuat kehidupannya penuh dengan rendah, serendah-rendahnya. Itu disebabkan karena amal mereka sendiri, bima kanu yaksibun, karena mereka mengingkari Allah, nggak beriman kepada Allah, gemar bermaksiat kepada Allah. Itulah penyebab kerendahan lagi kerendahan, kehinaan yang ditambah-tambah penuh kehinaan datang dalam hidup mereka, sebab mereka gemar memaksiati Allah. Syarat agar pertolongan Allah datang, taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjut di ayat 113, 117.
Ali Imran di ayat 113-117. Mari kita buka tanya jawab bila mana ada tanya jawab. Kalau nggak ada kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Ada? Belum ada? Baik, kalau nggak ada kita. Jam berapa ini hadirin? Jam 6 ya hadirin? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.